Assalamualaikum sahabat semuanya. Hari ini saya ada di Desa Kedung Reja. Ini kampung halaman orang tua saya di Cilacap, Kedung Reja. Kebetulan di sini ada banyak tanaman-tanaman subur dan juga yang sekarang banyak yang sedang buat juga. Nah, kita pengen tahu ya, di balik tanaman subur itu sebenarnya bagaimana sih mengelolanya dan juga apa sih yang menjadi tanaman itu bisa subur. Nah, kita akan temui ini kebetulan kakak saya yang waktu itu tinggal di Jakarta, sekarang di kampung dan sekarang jadi petani yang lahannya atau tanaman-tanamannya subur-subur ya. Nah, kita pengen tanya-tanya banyak soal tentang bagaimana cara membuat pupuk yang sederhana, murah, meriah, dan menyuburkan. Oke, kita langsung. Lagi bikin apa, Mas? Aduh, ini lagi bikin Pupuk. jadi bikin pupuk. Pupuk dari apa ini? Dari kotoran hewan. Oh, Dari hewan. Apa? Jadi, Kambing, sapi? Kambing. Oh, Ini kambing. jadi kotoran kambing. Oh. Ini pupuk yang boleh dikatakan pupuk rakyat lah, pupuk yang sangat murah, Oh, oke, di mana oke. bahan-bahannya tersedia di lingkungan kita. Oh, oke. Dan sekali lagi ini bahan juga tidak beli. Jadi kita bahan tidak beli, kita bahan ngambil asal mau ngambil sebenarnya. Ini maksudnya Di bahan tidak beli kandang. ini, Ngerukin lah. oh, ngerukin. Malah justru pemilik ternak itu senang gitu. Karena jadi kotorannya diambil, oh, dibersihin, oke. sehingga itu kita manfaatkan, kita buat kita buat pupuk lokasi. Ini gimana nih, kok bisa maksudnya Oh, iya. campur-campur begini? Iya. Ini begini. Ini tadi awalnya adalah kotoran hewan ya, Ya. yang sudah saya keringkan. Oh, gitu. Kita Dikeringkan berapa lama? Dikeringkan ya kalau panas sebenarnya sehari. Oh, sehari, atau 2 hari cukup lah ya. Terus dengan ini skam Oh, padi, iya, skam padi. yang sudah tua lah ya, yang sudah matang, sudah ini ya. Skam padi bahannya itu saja sebenarnya, sama ini. Oh ya, yang paling penting ini. Apa nih? Alat ini M4 cair. M4 itu apa ya? cair. Jadi ini dia nih. Kalau jadi M4 jadi efektif mikroorganisme. Jadi oke. ini kita cairkan, kita larutkan, dicampur dengan gula. Kalau ini ada banyak di toko-toko. Toko banyak, toko-toko ini banyak, cukup murah ya. Segini ini bisa untuk 2 ton. Untuk bisa 2 ton padi. 2 ton padi, sorry. 2 ton pupuk. Kita bikin 2 ton pupuk itu bisa dengan 1 botol ini. Tapi karena kita ini buat sendiri ya, ukurannya kira-kira saja. Oke. Ini cara pembuatannya. Terus ini kan udah dipisah ini. Ya, Ini gimana nih prosesnya nih? prosesnya ini tadi udah kita sebar, kita gelar, ya kita sebarin. Oh ya, ada tambahan 1. Apa nih? Dedek. Untuk Oh. membantu Oke. bekerjanya nanti pembusukannya itu jadi lebih cepat, Ya. menghasilkan organisme yang positif untuk bisa bekerja, untuk bisa menghasilkan ini. Makanya saya beruji coba ini 2 minggu sudah jadi. Kalau pupuk yang alamiah bisa sampai 3 bulan, 1 tahun. Ini 2 minggu bisa jadi, lebih lama lebih bagus. Setelah difermentasi 2 minggu. 2 minggu kita buat pupuk ini. Ini buat pupuk ini. Pohon ini ya. Ini pohonnya. Ini dia nih. Terong nih kelihatannya subur-subur. Ini usia berapa nih terong? Ini baru usia 2 bulanan lah ya. 2 bulan, tapi 2 buahnya bulan udah ya. mulai banyak. 2 bulan ini. Nah, ini lihat. Ini yang paling utama adalah kita menggunakan polybag kecil. Ukuran sejengkal lah ya. Ukuran dengan kita pakai polybag kecil. Tadinya sih niatannya ini saya mau bikin pipa kapiler, untuk saya pasang pipa kapiler. Tapi kelihatannya nggak perlu ini. Ternyata pipa kapiler nggak perlu. Jadi kembali ke pupuk ini. Ya. Ini kan tadi kan dibilang
seharian kotoran hewan itu dijemur, ya kan. Kemudian setelah itu dicampur sama dedak juga ya. Kemudian sama ini jerami ya. Skam padi. Skam. Nah, pencampuran yang ini itu langsung dicampur yang air empatnya ini apa bagaimana? Nah, ini dia prosesnya. Ini ya, ini yang udah jadi campuran yang udah jadi. Saya masukkan dulu lah. Oke. Karena saya masukkan dulu lah. Ini yang udah campuran. Kotoran nggak bau ya? Enggak. Ini kita pakai tangan ini. Oh, gitu. Wah, Kan biasanya kita kalau pegang kotoran geli ya? itu bau, geli gitu ya. Ini enggak. Jadi dia baunya Nah, pun tidak bau. Ini udah bulat-bulat. Nah, ini karena proses kering ya. Proses kering. Ini nggak bau nih. Oh, gitu. Ini nggak bau. Nggak bau. Silakan Jim. Bau nggak? Iya. Nggak bau kan? Nggak bau teh kambing kan? Kotoran kambing nggak. Sudah nggak bau. Ini baru dicampur dengan ini saja sudah. Ini prosesnya Ini kalau yang sudah gini udah siap dicampurkan dengan tanah ini. Enggak. Oh, belum. Ini masih fermentasi minimal waktunya tuh 2 minggu. Semakin lama fermentasinya semakin bagus. Semakin jadi. 2 minggu kalau memang kepepet kita gunakan udah aman. Posisinya aman, bisa digunakan. Nah, ini dia nih prosesnya. Ini udah kita campurin ya. Iya. Ini karena kita kerja orang pensiun, kerja orang tua ya kayak gini. Jadi cari teknis cara bekerja yang nggak memakan tenaga. Jadi kita sebar tipis, kita ini jadi berlapis. Baru kita aduk saja. Ini dulu. Ini kita aduk dulu. Aduk dulu ini. Ini sudah dijemur selama ini 2 hari lah ya. 2 hari. Karena panas di sini itu musimnya nggak jelas nih. Ini kebetulan Berani sekarang di panas. Puluhan ya, panasnya luar biasa. Makanya buru-buru bikin, takut sore nanti hujan lagi. Iya. Tertunda lagi nanti bikinnya. Kayak kemarin sudah tertunda. Harusnya udah dari kemarin dicampurkan. Nah, ini aja saya dulu segini dulu. Kan sudah campur nih. Ini sekarang saya udah berani pakai tangan kosong gitu. Oh gitu. Karena memang sebelumnya ya sebelumnya masih lengket gitu. agak geli-geli lah ya. Sebelumnya namanya tai kambing, kotoran kambing kan. Sekarang sudah kering, sudah inian, sudah kering ini ya udah. Ini langsung kita siramkan dulu nih. Siramkan rata dulu. Ini kenapa sih kita buat sedikit-sedikit supaya karena kita di sistemnya karung, jadi supaya rata lah ya. Oke. Supaya rata, baru kita aduk kembali. Aduk kembali, kayak gini saja. Ya semua orang bisa lah ya. Jadi para petani di rumah yang ingin buat pupuk sendiri daripada beli mahal, ya inilah dia solusi. Yang bahannya tidak beli loh. Bahan tidak beli. Asal mau saja kita tenaga ngambil. Ini sudah jadi. Setelah rata. Nah, iya karena ini supaya meyakinkan bahwa campuran kita supaya rata, tambahkan satu asanya lah. Buat meyakinkan saja supaya ini sudah. Nah, ini sudah inian. Ini oh ya, pencampuran empat ini kebetulan harusnya kemarin 12 jam sudah saya fermentasi larutan M4, tapi karena kemarin tertunda hujan sehingga baru sekarang dipakai. Lebih bagus sih sebenarnya. Jadi setelah dicampur ini Dilarutkan. dimasukkan di karung, ya kan, diaduk karung merata, dimasukkan ke dalam karung dan didiamkan di karung selama 2 minggu. 2 minggu minimal. Ya minimal 2 minggu. Setelah 2 minggu jadi baru bisa digunakan untuk pupuk tanaman. Oke. Dan hasilnya seperti yang sahabat semuanya saksikan. Ini pohon, lihat sendiri. Ini pohonnya subur-subur. Ya, subur-subur. Kemudian juga ini sudah mulai banyak buahnya, terong-terong. Jadi pupuk ini ya sahabat bisa gunakan buat semua tanaman ya. Semua tanaman. Sehingga tanaman yang ada insya Allah bisa subur dan juga hasilnya bagus, kualitasnya bagus. Yang paling utama biaya murah. Gitu. Jadi gimana sahabat semuanya? Ya, gimana sahabat semuanya? Sudah lihat kan bagaimana cara buat pupuk yang sederhana, murah, meriah dan juga menyuburkan? Ya, tadi sudah lihat semuanya. Oke, sekarang dari saya cukup. Terima kasih sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
It's my life.